itu di YouTube. Ya. Lihat aja YouTube nanti ya. Ya. Jadi Tensi itu saya dulu awal mulanya saya juga enggak percaya dan enggak yakin katanya gitu ya. Pada waktu itu umur saya masih apa? Boleh bilang masih apa ya? Ya masih belum 40 lebih lah ya, dan saya itu olahragawan. Ya. Hobi itu apa, seni bela diri ya. Saya dulu pernah belajar karate di Kyokushinkai, jadi full body contact ya, ikut kejuaraan pernah ya, jadi komite nomor 2 di perkembangan jurus-jurus kata, istilah itu juga nomor 2 Ya. ya. Tahun 90-an, 90 antara 90 91 kakak saya itu kena serangan fajar ya. Serangan fajar itu serangan jantung ya, yang tiba-tiba gitu. Nah sebelum itu pun adik saya itu ada penyakit migrain ya, yang sekarang yang didirikan Yayasan Tensi itu migrain. Jadi dari cikal bakal Tensi Indonesia itu ya dari sini. Saudara kakak tertua Pak Satria itu yang apa boleh bilang dulu itu masih belum canggih ya alat-alat ya. Jadi bawa di Singapura, saya yang bopong naik pesawat charter ya. Di sana setelah ditangani Singapura balik harus apa itu istilahnya operasi secara tuntas lah istilahnya, tapi tidak mau kakak saya akhirnya. Kasarnya gitu dah ya. Kali saya nggak tanya sampai ini. Nah, cari alternatifnya belajar udah mana-mana dah. Nah, saya hobi juga seperti saya, belajar mana-mana kok nggak pas. Nah ada orang yang memberitahu ke adik saya, di Lancus itu ada yang pelatihan koyo meditasi gitu, boleh bilang sangat nyata hasilnya gitu. Cikal bakal informasi inilah adik sama kakak saya itu berangkat ke Lancus, berlatih di sana. Setelah berlatih di sana cukup hampir sebulan kurang lebihnya. Pulang ada perkembangan perbaikan. Terus adik saya itu migrainnya boleh bilang sudah apa, tidak pernah kumat lah. Dan kakak saya tes 2 bulan 3 bulan kemudian ke Singapura, dokter bilang bagus, cuman harus jaga kondisi itu. Hasilnya bagus, cuman harus jaga kondisi. Kalau enggak ini gimana? Ya kita lihat perkembangan gitu. Ternyata 2-3 tahun kemudian perkembangan ini lebih bagus, di mana prediksi awal itu paling bertahan sekian tahun. Ya, nah ini di sini ini perkembangan inilah yang membuat kakak saya itu sama adik itu mendatangkan Xiaopo ini ke Indonesia. Tahun berapa itu? 96. Jadi Xiaopo diundang ke Indonesia. Dokter Lee Xiaopo ya. Via Yayasan Buddha. Ya, Natengno itu via Yayasan Buddha untuk apa?
melatih siapa aja yang dilatih waktu itu. Latihan itu di Agung Podomoro, di kantor Agung Podomoro, Danau Sunter Selatan. Itu tidak salah 21 hari. Ya, satu hari itu 6 jam tidak salah. Ya, dari jam 5 tidak salah sampai jam 10. Kurang lebihnya seperti itu. Siapa aja yang ikut latihan, hanya relasi, Iya. family, ya, family, relasi dagang kita itu saja. Itu pun jarang yang istilahnya tungkuan atau nembus sirkulasi mikrokosmik, jarang. Jadi ya setelah ini kendala ada lagi di orang tua saya. Orang tua saya kepleset, jatuh. Jadi sehingga retak tulang belakang. Ini pun dokter bilang kalau bisa operasi, tapi mengingat umur sudah cukup, sudah 70 mau 80, jadi akhirnya juga teringat, tanya ke Lanjosono, kira-kira bisa enggak ini terpleset jatuh kayak kena HNP, syaraf kejepit. Di akhir kata ikut latihan juga ke Lanjo. Ada proses istilahnya sembuh lah daripada yang kena syaraf kejepit di sana. Nah, pulang dari sana, orang tua saya itu punya ide, nggak pakai modal latihannya, ya, nggak pakai obat, tapi ada hasil yang nyata. Itu, jadi orang tua saya ini dulu 90, sekitar 96 ke atas, 97 lah, 98 pas mau itu ngadain di kota orang tua saya, Probolinggo. Yang kena diabetes, yang kena tekanan darah tinggi, yang pokoknya semuanya penyakit lah dilatih gratis. Ya, dari sekian puluh orang itu dilatih, itu tersisa cuma 3 sampai 5 orang yang bertahan. Yang lainnya enggak kuat, karena latihan ini sensasi yang timbul itu membuat diri kita tuh gelisah. Iya. Ya. Ya. Di sini letaknya itu tingkat kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan apa itu istilahnya, tahan gepuk enggak. Iya. Ya. Nah, Bosan kan bagi orang. yang enggak punya penyakit, Iya. hanya pingin tahu, yang merasa minum obat tekanan darahnya udah normal, diabetesnya sudah istilahnya turun, males sudah. Iya. Yang bisa mencapai sirkulasi mikrokosmik itu cuma 3 orang, 4 orang. Nah, ini protol. Dari istilahnya pengalaman ini, terus orang tua ini ngambil kesimpulan, ini tidak bisa kalau gratis. Orang menganggap orang disiksa, males gua dah gitu. Iya. Jadi tidak mau lah istilahnya gitu. Iya. Paling benar apa? Suruh bayar. Orang kalau bayar, orang Indonesia kalau bayar itu takut rugi, kan Iya. gitu. Iya. Ya. Benar. Nah, di sinilah letaknya itu akhirnya punya ide diriin yayasan. 96 saya ikut latihan. Habis itu saya pun sama. Wah, bener enggak ini apa gini-gini doang bisa
kondisi badan kita bisa jadi sehat gitu. Iya. Sekitar tahun 90 berapa saya lupa ya. Saya kena serangan pinggang. Tiba-tiba tuh kayak ditusuk jarum gede. Melungker kayak terenggiling, tahu terenggiling? Iya, tahu. Begitu tuh, nggak bisa. Telentang nggak bisa, ini nggak bisa. Apa itu? Ya pokoknya nggak bisa, diem lah. Sakitnya itu, waduh ditusuk-tusuk, jarum gede di pinggang ini udah. Akhirnya ke dokter. Ke dokter dikasih patiroso toh, supaya nggak tahu. Nanti lu udah beres 1 jam, 2 jam kemudian. Setelah 2 jam kemudian bener tambah parah, obatnya hilang, sakitnya tambah nggak temu karuan. Kasih apa obatnya hilang, sakitnya nggak temu karuan. Iya, anti nyeri doang ya. Di situ Encik saya ngingetin, latihan lo tak, lu gitu. Siapa tahu lu latihan bisa ada hasil gitu. Ternyata saya latihan kok membaik, lebih enak. Biarpun rasanya itu, aduh, ambil latihan tuh ambil adu toh ya. Tapi membaik. Di sana saya tahan. Karena ngalamin sudah nggak jadi orang lah. Sakit itu yang membuat saya nggak jadi orang, kata. Ya, kok sengsara gini gitu. Berdiri gini nggak bisa, ya. Tidur nggak bisa, ini nggak bisa. Di situ letaknya. Jadi setelah jalan sekian lama, tahun 2003 nggak salah, itu didirikan Yayasan Tensi atas inisiatif dari saudara saya. Diriin Yayasan Tensi. Saya pun tidak mau berkecimpung, ogah gitu kasarnya. Ya. Jadi 2003 itu Yayasan Tensi didirikan, terima peserta baru gitu. Ya, nggak bisa gratis, nggak mungkin gratis nggak akan berkembang gitu. Iya. Ya. Berapa dulu aja tahun 2000 itu sudah 1 juta. Sempat itu karena kita mendatangkan pelatih dari Cina. Nah, itu sempat 1,5 juta. Ya. Langsung itu dokter Ya di Jakarta maupun di Surabaya. Karena di Surabaya itu yang ngolah encik saya, Bu Indriati, almarhum. Jadi saya diminta, lu datang mau bantuin gitu. Jadi dari sini karena encik saya lah, saya mau bantu untuk pengembangan di Surabaya. Karena di Surabaya yang handle itu keluarga kita semua. Ya kakak saya yang kena itu kendala jantung, dan di jantungnya saya, kakak saya nomor 2 yang angkatan laut, terus encik saya, ya, terus kakak saya lagi yang mencarikan Pak Darmawan yang mencarikan tempat supaya ini berjalan dengan baik gitu. Jadi di Surabaya lah yang orang lebih beruntung. Karena apa? Keluarga Utomo sendiri, keluarga saya sendiri yang menanganin semua. Sedangkan yang di sini Jakarta itu yayasan yang urusan adik saya. Jadi saudara-saudara itu tidak ada yang bantu di Jakarta. Jakarta itu ngandalin pelatih dari sono sama ex orang yang pernah tertolong. Di antaranya yaitu banyak yang sekarang ngajar itu, ya, itu Pak Niko, ya, terus kalau Bu Ambar akhirnya masih berkecimpung di yayasan, Pak Cipto, Bu Ambar, Pak Iwan,
Ya, terus apa lagi saya lupa itu. Ya, Oh, Pak Yohanes. Wijaya siapa itu yang dulu ketua dijadikan ketua yayasan almarhum juga gitu. Ya, jadi yang Jakarta itu ditanganin tidak langsung, secara langsung. Yang semua ditangani itu langsung tuh di Surabaya. Nah, itu ke satu. Kedua, di Surabaya itu kita waktu datengin pelatihnya itu orang yang menulis buku tentang Censi, Jiao Sisi itu namanya. Jiao Sisi, orang yang menulis buku tentang Censi, Jiao Sisi itu yang ngajar. Jiao Sisi ini sama saya, akor seumuran sama saya, ngerti enggak? Iya. Lahirnya seumuran gitu. Jadi kakak saya yang kena jantung itu bilang, lu tempelin terus Jiao Sisi ini. Dia ini nulis buku tahu semuanya. Pengetahuan Siopo itu dia yang pengalaman ambil ini itu dia yang iniin gitu. Oke lah kalau saya sempat ya, tapi ya keliling terus. Jadi banyak yang apa istilahnya itu pengikut itu banyak yang apa dari bos-bos gede, diantaranya bos kapal api, kakaknya Alim Surya, Mas Bion, kakak sekeluarganya dia sampai cucunya ikut semua. Terus ngadain di Surabaya itu ngadain di BRI Jembatan Merah sono. Tuh di gedung BRI kamu dipinjamkan. Itu karena juga ada kendala stroke gitu. Ternyata dia juga dengan hasil latihan ada perubahan. Nah, kalau yang di Surabaya yang banyak berjasa dan membantu kita untuk berkembang itu Kopi Api, Sudono Salim, bos kapal api itu sampai dia punya gudang. Gudang itu untuk perbekalan bencana alam itu disuruh kita pakai gratis, bayar listrik itu. Itu beliau pun ikut latihan gitu. Bersinilah berkembang, jadi sampai Malang, sampai Magelang, sampai mana-mana bagian Surabaya. Kalau di Jakarta kemana adanya di Jakarta sama Paku Buwono sono, 2 tempat toh. Di luar itu bukan yayasan. Gitu. Jadi perkembangan inilah yang membuat saya itu kadang-kala ibah nggak tega ya melihat orang yang sakit kayak gitu ya, punya duit tapi ya sengsara. Ya, jadi di sini lagi perasaan itu ingin bantu orang itu ada, seperti wejangan orang tua saya. Ini boleh bilang tidak pakai modal orang itu, tapi sehat. Harus ngajarin orang supaya semuanya itu tertolong gitu. Tapi ya namanya itu balik lagi asal muasal penyakitnya orang kita. Kalau tidak bayar itu dianggap abal-abalnya. Gitu. Dianggap abal-abal ya. Ya, saya dulu juga tidak percaya. Saya terus terang aja ngomong tidak percaya. Setelah saya mengalami itu pinggang, terus saya rajin karena saya ini satu saudara, boleh dibilang yang paling sehat, tidak punya penyakit. Satu saudara ya. Gitu. Tapi saya mungkin ya ini cobaan Tuhan. Lu ngajar bagian lu. Ya. Lu tak kasih kayak gini biar lu tahu gitu. Ini yang dibilang kita itu temu jodoh ya Pak ya.
Temu jodoh. Belajar tenji itu jodoh kalau Iya. saya bilang. Iya, benar. Ya. Enggak semua Ipar saya mau ya. sama, sudah kena diabetes nyeret-nyeret. Juga ada perbaikan, sudah sampai kegiatan lagi, nyetir lagi segala lain. Tapi sudah gitu kurang latihan, kena serangan fajar, KO. Tahu serangan fajar ya? Iya. Jantung. Iya. Dulunya pernah kena stroke. Oh. Itu maunya ini. Ya, jadi ya Iya. banyak faktor ya yang perlu kita itu memberikan kepada orang luar. Bahwasanya tenji itu bukan untuk orang sakit sebetulnya. Iya. Latihan tenji itu ya. bukan untuk orang sakit, mencegah sakit dan sehat gitu loh. Iya, benar. Ya, ini kesalahan orang penaksiran tuh. Iya. Jadi sakit cari alternatif latihan tenji. Iya. Kebalikan kalau saya punya pengetahuan dari penulis bukunya itu. Iya. Tenji itu berdampak penyembuhan. Ya, karena organ tubuh kita bekerja normal kembali. Iya. Perbaharui Ya. terus. Nah, makanya ibarat kita masih muda. Kalau sakit mudah sembuh. Iya. Itu. Jadi reproduksi, regenerasi sel-sel. Itu latihan tenji. Iya. Yang tidak kena sakit, ya lebih bagus, lebih awet muda gitu. Iya. Ya, ini yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Iya, iya. Ya, taunya titik puspa tok. Nah, dikit-dikit titik puspa kan gitu. Iya. Padahal sebelum titik puspa itu banyak yang namanya kena kanker rahim, payudara. Ya. Iya. Termasuk ipar saya. Ya. Ada yang kena kanker rahim. Ya. Terus itu ponane bos gede dah, saya tidak berani ngomong lah, soal ini kan privat. Iya. Mas. Akhirnya ada operasi. Ya, yang di Magelang itu dari umur sekian tahun ginjal sudah transplantasi 1. Umur 20 sekian mau transplantasi lagi tidak jadi, sama bosnya disuruh ikut latihan tenji, ternyata ada hasil yang signifikan. Sudah jadi transplantasi ginjal yang satunya gitu. Bisa baik Itu, lagi. mesti kalau transplantasi ya mesti dua-duanya ginjalnya orang kan gitu. Iya. Itu yang di Magelang. Ada lagi yang di Magelang, anak kecil tuh laki umur 11 sudah kena diabetes. Ya, waktu-waktu latihan itu yang ngajar itu dari Tiongkok itu Chow Sisi itu bilang, lu masih muda, nggak usah minum obat, ya nggak usah bantu obat lah kasare dah. Kalau yang udah tua kan punya pikiran takut minum obat sambil latihan lah kan gitu. Iya. Padahal kalau minum obat sambil latihan, tenji itu menurunkan ya gula. Lu insulin masuk juga nurun. No. Kalau lu diimbangin, ini takutnya drop. Ngerti enggak? Iya. Harus ada pengurangan. Kalau takut tuh bukan enggak boleh minum obat. Obat tuh ngatasin sementara. Iya. Ya. Buat ngatasin gejala sementara ya. Ya, gitu. Jadi harus dipahamin. Akhirnya tes dulu sebelum mulai latihan. 12 hari kemudian tes normal. Itu ada data hasil lab. Iya. Ditunjukin kita. Sebetulnya saya itu banyak video kesaksian waktu saya ngajar banyak. Cuman dulu berupa kaset. Oh. Nggak sempat ke VCD atau CD. Iya, iya.
sudah apa istilahnya orangnya yang dulu video-videoin sudah ndak ini ndak ada perhatian, terus bisnis keseharian tokonya encik saya itu rame. Sudah ini tadi singkirin, itu duitnya ngalir lebih bagus. Iya. Itu. Hmm. Ya. Jadi saya itu dulu ngajar Surabaya, encik saya tuh. 2-3 orang kadang-kala saya suruh datang. Saya bilang ongkos berapa? Udahlah bantu orang kok. Gua sing bayarin lu naik pesawat nanti tak beli no tiket. Ya. Itu stroke sakno. Gitu. Ini ono apa? Ya terpaksa saya berangkat. Ndak turutin, ngamuk-ngamuk. Ya. Iya. Diturutin saya ini juga kerja gitu kadang-kala. Seperti itu ya. Iya. Udah berapa kali? 2-3 orang. Tapi sakitnya parah. Orang nggak punya duit. Dia lu dateng loh, latihan itu. Gitu. Ya kadang-kala seperti itu. Iya. Ya itu almarhum cik saya tuh orangnya itu kalau saya nggak nurutin buset. Tiap malam ditelepon. Nggak bisa tidur saya ditelepon. Ya, ini makanya kadang-kala saya itu ya udah perlu apa publikasi bahwasanya tensi itu bukan hanya apa itu Obat orang sakit. untuk orang sakit. Iya. Ya, bukan orang kena diabetes, terutama kena kanker baru mau latihan tensi, itu salah. Ya, banyak itu teman saya yang main proyek, saya ajarin gratis, datang rumah sendiri dari jam 6 pulang dari proyek, datang. Berhasil, stabil. Di mana dokter bilang, lu bilang mesti ngandalin obat, ternyata lepas. Pas obat ya. Ya, lu kalau lepas umurnya tidak panjang, ternyata 10 tahun lewat. Ya, Iya. ya seperti itulah. Ya, jadi harus rajin. Iya. Terus berapa lama kita harus latihan kalau sudah stabil kondisi kita? 1 hari cukup, 1 jam cukup. Tapi kalau drop nggak cukup. Kalau yang punya penyakit kronis, diabetes ini nggak cukup. Harus 2 jam, pagi 1 jam, malam mau tidur 1 jam. Nah, lebih fatal lagi tahun 94 itu. Ipar saya punya adik, Lolong namanya namanya ya. Itu kena hepatitis B. Di mana hepatitis B itu tidak ada obat. Dokter bilang lu udah ada obat, tinggal nunggu aja. Pas jelala datang Jopo itu waktu itu, sehingga diikutkan. Itu kan masih termasuk famili ya. Iya. Jadi saya punya suami, punya adik hepatitis B, sembuh sampai ini hari masih ada orangnya. Ya, di mana dokter juga mengatakan itu tidak ada obat, virus hepatitis B, virus. Nah, Pak Yohanes yang di Surabaya itu sama juga. Iya ya. Putus asa. 2006 tak salah, 2005 dia ikut. Ternyata kena hati dia, hepatitis tapi jenisnya apa saya lupa. Koyok pengerasan gitu. Oh, iya. Akhirnya sembuh sampai sekarang. Beliau pun sering melatih orang. Jadi kadang-kala nih enggak ngerti apa itu, konfirmasi saya, dan ini ada sing pertanyaan gini gimana jawabnya, ini ono. Ya kita namanya bantu orang. Iya. Ya udah lu giniin dah. Bisa enggak lu? Ini ada grup online punya ini. Ya grup online kalau lu enggak stop ya kamu numpuk enggak temu karuan. Iya. Nanya-nanya enggak temu karuan, saya bilang batasin enggak bisa. Harus seperti gini itu harus ada batasan. Iya.
Itu kalau Oh, online. ini mulai ini sudah seminggu, ini 3 hari, ya susah. Iya ya. Ya, akhirnya saya bilang udah lu terusin, saya angkat tangan tuh. Tiap hari bacain itu kayak tidak ada orang, tidak ada kerjaan aja saya. Pusing ya. Tidak, ya saya masih kerja soalnya. Kalau dia kan kerja sendiri, saya kerja sama adik saya kan, Oh, adik Eda tuh. iya. Ya, nunggu ada waktu saya baru bisa full. Iya. Tapi kalau tiap hari buara-buara ini WA grupnya ini 1.000 Iya. orang, 500 orang. Jadi apa memori penuh sama dia orang. Iya. Lelet-lelet sampai tidak temu karuan. Oh, jawab yang mana ya? Ya itulah, ini pengalaman ya, banyak pengalaman saya itu yang boleh bilang ngelihat orang sakit itu kadang-kadang iba, Iya. mau nangis sendiri. Iya, benar. Saya Ya. juga. Ya, Saya karena juga begitu. sudah yang bersangkutan sendiri pas latihan itu tidak tahan sakit itu udah nangis. Ada yang tempo hari sini Bu itu masuk di Facebook apa TAN itu namanya. Itu kena kanker, tidak mau operasi, tidak mau kemo. Padahal bantuin saya pegang itu, aduh, ini rasanya. Dari malam nelpon, saya mau ngomong apa? Iya. Ya udahlah, ya udah mau ngomong apa ya, layanin. Ya, 1 sen pun saya ndak ngomong masalah biaya, malah saya kasih ginseng segala ngelihat tak tega. Iya. Ya, banyak yang saya latih itu sembuh, silai ndak diketahui penyakitnya, diagnosa lab ndak ada, tapi ndak kunjung berdiri jalan-jalan, diranjang dulu. Makan ndak bisa, minum pun sulit. Iya. Ya, seperti itu. Jadi ya kalau sudah belajar, lu ingat tiap hari harus latihan. Ya, mau sambil tidur gitu latihan. Nggak apa-apa. Jadi ada masih latihan. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Saya latihan, boleh bilang. Saya berangkat kerja ke Cikarang. Sambil nyetir, sambil latihan saya. Masih nyetir sendiri? Pulang, kurang lebih 1 jam lagi, saya latihan lagi pulangnya. Mau tidur, rasanya kurang enak, latihan lagi. Jadi kalau hitung-hitung, kalau saya berangkat kerja ke depan Cangkulan, saya latihan itu 1 hari 3 jam. Iya. Biarpun itu tidak full, istilahnya terfokus. Tapi karena kelancaran saya, tensi saya, itu tidak perlu kayak pemula lagi mesti gini lah apa, tidak perlu. Ya tidak ada cara, ada. Caranya gimana? Caranya lu ambekan, napas sing enak, rileks, udah cukup. Ya, tidak boleh ada istilah Pak tidak ada waktu. Itu mah omongan orang kecil. Iya. Semua begitu udah jenuh tak berdaya lagi, Iya. baru ingat. Baru ingat waktu ya. Ya, jadi dalam tanda kutip apa? Sepanjang kita tidak bicara, sepanjang itu kita bisa latihan. Ya, ingat. Iya. Lu nunggu toko ambil latihan, ambil lihat orang, tidak masalah. Ya, Iya. ada hasilnya, ada pasti ada. Iya. Nah bukti ini saya nyetir mobil latihan, pulang nyetir latihan, kadang-kadang mau tidur latihan sambil tiduran. Iya. Ya, latihan ini saya kapan? Nggak ada waktu, ada waktu ya
nggak ada tamu ya latih ya. Iya. Ya seperti itu. Jadi jangan sampai apa itu menyia-nyiakan apa yang kita pelajari, di mana hal tersebut itu bermanfaat. Iya. Ya. Ini yang bermanfaat, inilah yang harus lu apa itu istilahnya Pertahankan. camkan, ingat terus Iya. sepanjang kita masih ada napas. Ya, kita berusaha, semuanya Tuhan yang nentuin tetap. Iya. Kita berusaha ya. Ya ini kita namanya jodoh ya. Iya. Jodoh saya dikasih umur panjang melalui janji. Iya. Jodohnya. Iya. Nyari istri pun namanya jodoh. Iya. Yang dulu pacaran sudah 3 tahun nggak jadi. Yang pacaran seminggu jadi. Iya. Jodoh itu ya. Nah, Iya. seperti itu kurang lebihnya. Sekarang umur berapa tahun, Pak Dar? Sudah 73, 74. 4 ya. Segar badannya. Ya, Stabil. ya itu makanya bersyukur lah. Iya. Ya, nggak punya duit tetap bersyukur katanya gitu. Iya, benar. Yang penting sehat, punya Iya. duit daripada punya duit tapi nggak sehat. Enggak ada artinya. Ya, nggak bisa kerja. Iya. Ya, Iya. kalau kita mau kerja tadi tukang sapu masih sehat, masih bisa ngasilin duit. Iya, betul. Ya, kadang-kadang kita itu wah udah ada waktu gua ini, gua itu ya kayak si Bu Catherine. Udah janji lah, udah ini padahal kan. Iya. Ya. Ada lagi Bu siapa itu? Dulu yang kena kanker lidah sini. Kecilan aja kurus. Lihat dia kasihan tuh. Mau lihat fotonya itu. Berdiri itu gitu. Persis Bu. Iya. Bu lihat. Berdiri gitu, nyondong. Gak ada keseimbangan. Itu kanker lidah, ada banyak lah yang di sini. Iya. Niat saya bilang, lu niat datang modal. Lu nggak mau datang ya syukur, mau datang ya syukur, saya gitu orangnya. Iya. Kalau lu sudah jenuh berobat sono sini, nanti kumat lagi, pasti datang terus tiap hari. Iya. Ya pasti lah. Iya. Ya. Nggak ada jalan lagi. Ya, banyak yang kena kanker itu habis kemo kan loyo seminggu. Iya. Saya bilang lu datang habis kemo. Justru latihan kerja itu proses pemulihan. Iya. Jangan lu istirahat pada waktu lu drop lu latihan. Ini O2 lu itu boleh energi lu itu makanannya sel-sel dalam tubuh lu. Iya toh? Iya. Kalau sel-sel dalam tubuh lu diracunin oleh obat kanker, kan gitu. Obat kanker itu kan racun semua. Iya. Bunuh sel bagus dibunuh, sel jahat dibunuh. Iya, benar. Iya kan? Iya. Ya lemes. Iya lah. Habis. Ada siapa namanya? Anak Senen gitu perempuan. Saya omelin dia, lu niat dan niat jangan kesini lagi kan. Ya, lu boleh 2 jalan, tapi ikutin kata-kata saya supaya saya itu ngajar orang ada hasil. Iya. Lu juga rasa happy. Iya. Itu banyak sih itu video testimoni banyak. Iya. Cuman saya tidak berani publikasikan tanpa seizin yang bersangkutan. Iya. Ya toh, nanti karena gini saya katanya nyari duit Iya. karena nama dia tercemar atau diketahui orang tidak bisa kredit lagi ke bank karena penyakitnya kanker misalnya, Iya. kan gitu. Oh iya ya. Ini kan perlu izin. Iya. Ya itu perlu izin. Ada satu kemarin tuh parah juga, ginjal, diabetes,
tekanan darah tinggi. Seminggu udah 2 kali. Tuh dia ini. Tapi ya bersyukur meningkat terus kondisinya. Ya. Itu ada testimoninya di YouTube. Kamu buka aja. Pak siapa saya lupa. Ada banyak sebetulnya orang-orang penting ya, teman ya. Itu belajar offline punya. Jadi saya tidak berani publikasikan kalau tanpa seizin yang bersangkutan. Iya, benar. Ya. Apa sih lu mau tanya? Tadi ya ini banyak faktor ya. Nih saya bilang banyak faktor. Itu pelatihan ini itu ada yang ngomong, Pak, saya latihan di tempat Bapak kok enak. Giliran di rumah atau di tempat orang lain kok dulu saya pernah belajar di sini kok enggak seperti itu. Ya. Ini kalau saya dulu seperti tadi ngomong, enggak percaya. Medan energi positif itu pengaruh terhadap orang, lingkungan. Ya. Itu ada dokter satu, Pak Made itu. Tidak percaya juga, sama seperti saya dulunya. Tapi belakangan dia bilang, wah gua ini kok ini loh, tiba-tiba gua penyakit gua berat, nggak tahan lagi kok, tiba-tiba sembuh, masuk di tempat ruang latihan. Seperti itu. Ya, medan energi itu sangat pengaruh. Kalau yang ajar dan sabaran itu biasanya sudah negatif. Ya, yang ngajar kurang pengetahuan, takut ditanyain, terus ngomong pokoknya itu latihan, nggak usah banyak tanya gitu. Nah, ini yang bikin tambah parah, yang membuat tambah parah. Ya, makanya harus penuh kesabaran atau penuh ini ya kasih sayang. Ya, ini kunci. Nah, saya lihat tuh orang yang udah sekarang gini itu kena stroke, gini meler ikut latihan. Ada, bukan nggak ada. Ya, tapi ya itu ini rasanya batin. Iya. Ya. Kasihan ya. Nah, bukan saya ini dari dulu ini saya itu males betul ngajar di Jakarta nih di yayasan, agak males. Masih sekarang? Masih lagi direnovasi kan soalnya. Tempatnya lagi direnovasi. Iya. Renovasi sehingga ya perlu ini harus ini. Ya, oke. Nggak ada yang ditanyain lagi. Jadi mau cerita apa? Kalau saya belajar sampai bagaimana supaya nanti saya bisa ikut ngajarin orang gitu. Ya itu. Sampai di mana lu. gitu? Niat lu udah dengar saya masalah teorinya itu. Tensi itu apa, sifatnya apa. Tensi itu ibarat apa yang saya kemarin sudah utarakan. Lu udah ada kan dasarnya kan, basic poin-poin 1 sampai 4 sampai 5. Ya. Itu harus lu ingat ya. Ya. Jadi ngajar orang juga tidak boleh ditinggal. Harus diawasin, kurang lebih tenang, udah lebih bagus gitu. Ya, ngajar anak masih tahu kecil, mungkin nunggu SD kelas 6 SMP lah, lo bisa ajarin. Tapi kalau istri bisa ya. Ya, tapi kalau ngajar istri 99% pakai gagali.
wah dapat bang 5 menit 10 menit oh sudah gua nggak mau gitu. Iya. Loh ini Sulit. tetangga gua ini dulu Acun tuh. Iya. Acun tuh dulu kena jantung sudah bypass 2 kali. Jalan sudah diseret. Orangnya masih ada, besok ngobrol aja ke sana. Gua ajak lu. Iya. Ya. Ya, saya bilang lu dulu pernah belajar latihan itu yang bener. Ya. Sekarang duduk sambil tunggu di bengkel sambil latihan dia. Rajin jadi ya. Ya. Nah, itu masih ada orang ini. Besok pagi ke sono. Lu rekam. Iya. Ya. Tuh. Yang kemudian. Itu kalau saya nggak ngajarin mungkin udah agak lewati mungkin. Iya. Ya nggak tahu lagi lah, tapi saya nggak ngerti Tuhan tetap yang nentuin itu namanya jodoh juga. Iya. Ya. Malah istri saya dikasih obat sama dokter malah tambah nggak ada. Istri saya itu gara-gara minum obat ya dokter terlalu keras. Oh. Saya bilang dari awal dia nggak mau anti obat. Bila ketemu dokter ngobrol-ngobrol kondisi dia sehat. Oh lu kayak gini ya, gampang itu kasih ini udah beres. Ternyata obat itu terlalu keras bagi tubuh dia. Begitu minum siangnya habis makan, sorenya sudah ambekannya kayak kurang oksigen. Di rumah sakit fluid ini mana? Yang di Kelapa Gading, Gading fluid ya. Besok pagi enggak ada. Itu asalnya cuman pengen ngobrol tok sama dokter itu, spesialis. Ada profesornya, jadi istri saya tergiur. Wow, sama S2 dokter yang di Mitra, nggak ditangkepin sama istri saya, nggak mau minum obat. Jelaslah ketemu dokter itu. Memang jalani Tuhan itu. Iya siap. Saya sendiri sampai tanya, lu minum obat apa? Minum obat atau enggak? Ya minum tadi. Kenapa enggak ngomong? Oh ini anu Pak, cerita dia. Dokter ini bisa meyakinkan saya. Kayak saya gini nih gampang. Minum sekali aja cukup kan. Iya cukup, lewati cukup. Mau ngomong apa? Iya. Kasihan ya. Ya. Iya. Sedih, ya sedih. Tapi udah nggak bisa balik lagi. Iya. Kalau saya mau tuntut bisa itu. Iya. Dokter itu saya tuntut bisa. Sangat bisa. Bukti ada. Hasil diagnosa itu ini kerusakan apa paru-paru sama ininya ada pembekaan infeksi. Asalnya 2 hari sebelumnya itu periksa normal di rumah sakit Cipto. Setelah minum obat itu jadi gitu. Kan sudah jelas malpraktek. Iya. Ya, tapi namanya orang juga nggak ada ya. Ya udahlah. Iya. Rela. Ikhlas ya. Hah? Ikhlas. Ya, ada. Kita berusaha jeripayah. Ya. Itu perlu istirahat. Jadi sama anak-anak sama saya diumpetin. Istirahat karena tanggal 15 itu anak yang pertama mau nikah. Temennya datang dari pagi sampai sore, tidak ada istirahatnya dia. Takutnya ngedrop. Ya, kondisi dia itu dulunya gampang ngedrop. Tapi kan sekarang sudah enggak ini lagi. Jadi supaya pas hari H anak saya itu Pak ini apa dia bisa ikut aktivitas, jadi istirahat di sono aja lu gitu. Ya ngobrol sama dokter yang nyari penyakit.
Itu jalan Tuhan saya bilang. Makanya saya bilang kita berusaha tetap yang di atas yang menentuin. Iya. Ada aja lah. Iya. Ada jalannya ya. Banyak faktor yang harus kita pahamin. Kita yang hidup gini bersyukur lah. Iya. Ya, Syukurlah. ya, Saya mau juga dibilang sangat apa? bersyukur. Saya bersyukur bisa ketemu Ya, benar ya, ya. kan makanya saya bilang Jodoh. saya ya banyak itu ya yang itu termasuk teman saya itu yang pengacara itu udah kunjung jemput tuh rumah sakit ini ono udah hampir 100 juta dilarang sama tak minumin ramuan ponaan saya tak suruh latihan ini beres tapi sekarang Iya. ya kan? Ada teman laki ya kayak gitu. Sudah duit habis. Padahal dulu tak suruh latihan nggak mau. Makanya orang itu kalau sudah jenuh tak berdaya baru sadar. Iya. Wah kenapa dulu gua nggak coba gitu. Iya. Ya, ingat lu ya, orang cepet sadarnya sekejap apabila jenuh tak berdaya. Udah mau artinya deket aja sudah. Iya. Baru sadar. Sadar dia Iya. harus gimana Iya. berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan penyembuhan. Misalnya nggak percaya Tuhan ya kayak gitu. Akhirnya kejadiannya seperti itu. Iya. Ya. Dan ingat loh kata-kata saya, berdoa ada faktor penyembuhan enggak ada. Sepanjang orang itu ketenangan terjadi pada dirinya, faktor organ tubuh kita itu tidak terpacu oleh yang tidak beraturan. Proses penyembuhan pasti ada. Ya, berdoa itu membuat diri kita tenang. Iya. Iya. Proses penyembuhan ada. Ya. Latihan janji. Lu tenang, lu nikmatin, lu iniin. Ada penyembuhan enggak? Ada. Sama. Iya. Obat menyembuhkan enggak? Enggak menyembuhkan obat. Obat juga sama. Berdampak penyembuhan. Dampaknya penyembuhan. Kenapa? Ada lu minum influenza atau insa aja cukup. Iya. Ada sih enggak bisa, mesti stop cool yang cocok. Iya. Jadi obat bukan menyembuhkan, tapi dampaknya menyembuhkan. Ya, jadi ini harus dicamkan. Nah, yang paling bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Tuhan sudah nitipkan onderdil kita itu komplit. Ya, sudah komplit. Nggak bisa pakainya aja ya. Apapun sudah ada. Iya. Dokter mendeteksi lu dalam tubuh lu kekurangan ini, organ tubuh lu yang tidak produksi, diciptakanlah pabrikan obat atau vitamin untuk membantu kekurangan dalam tubuh lu. Asalnya ada enggak? Ada. Iya. Ya. Oke? Ya udah. Matiin dah. Ya, Pak Dar, terima Nah, kasih. lu mau